Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya sehingga aku amin dan didale kanta untuk memberikan sedikit ilmu, mengedukasi ibu-ibu sekalian tentang penjelasan dan pemahaman mengenai apa sih itu stunting. Nah, sebelum tanpa materi inti materia, bagi kita punna semakin menggelora semangat kita. Jadi, kuharap para hadirin sekalian untuk kipinawangi apa kukananga, siagadang apa kuberagakan. Ibu ya? Yeah. Jadi punna kukana ibu, salam germas, kipualin yang kananya sehat, bugar, produktif, ceria. Ibu? Yeah. Oke, kita coba. Salam germas, sehat, bugar, produktif, ceria. Ulang di kurang semangat ya. Salam germas, sehat, bugar, produktif, ceria. Iya, tempat-tempat taruh. Berbicara tentang stunting, mungkin di antara ibu-ibu sekalian sudah ada yang tahu apa sih itu stunting, bagaimana gejalanya, bagaimana resikonya, serta bagaimana cara mencegahnya. Namun, mungkin niat kominggi pa di antara mereka kita sekalian ibu-ibu kah, tina pakodonaiseni apa njori karena stunting, apa gejala-gejalana, apa resikona, siagada ante kamma carana mencegah supaya ante stuntinga tina natabai anak-anakta yareka keluarga terdekatnya. Jadi ibu-ibu anjo dikananya stunting iani antu kondisi di mana seorang anak yang gagal tumbuh. Hal ini dikarenakan apa ibu? Karena kurangnya asupan gizi kronis yang dibutuhkan pada 1000 hari pertama kehidupan. Ibu? Jadi mulai dari segi carataan rawat carataan sarekan-rekan yang ia reka caranya dia berada di kondisi lingkungan sekitarnya. Jadi sekali lagi saya ulangi, stunting antu ibu iani antu kondisi di mana seorang anak yang gagal tumbuh, yang di mana tinggi badannya tena sesuai siaga tinggi badan anak seusianya. Ibu, mengaku sebagai masyarakat pribumi Indonesia? Berarti ibu-ibu harus tahu bahwasanya di Indonesia itu bu, niako sekitar 37,2% anak-anak ditabas stunting. Prevalensinya apa? Prevalensinya itu bu, Indonesia jauh lebih tinggi stuntingnya dibanding dengan negara-negara yang ada di Asia Tenggara. Maka dari itu kan tenang mana berperan penting dalam mencegah stunting. Nasabah ngapain? Nasabah punna niako anak-anak ditabas stunting ibu-ibu, makanya anak-anak akan menimbulkan beberapa gejala. Gejalanya seperti apa? Gejalanya kita misalkan ada anak yang tubuhnya tidak sehat, tina matang pasak.
tidak ceria, tina nangai tak mulia, karena dia tidak bahagia, serta kecerdasannya pun menurun. Dia lambat untuk cepat tanggap terhadap sesuatu. Sedangkan ada anak yang tubuhnya sehat, bugar, ceria, bahagia, dan pertumbuhan tulangnya pun sesuai dengan anak seusianya. Ini baru dikatakan anak yang sehat, berbeda dengan anak yang menderita stunting. Karena anak yang menderita stunting, ibu-ibu, akan menimbulkan resiko yang besar. Resiko yang pertama apa? Dia mudah terserang penyakit. Kemudian resiko yang kedua, menimbulkan kematian dini. Mengerti mak ibu? Nah, kira-kira kingai tena kunania anakta sehat wal afiat. Kingai harus disukai, karena setiap orang tua, khususnya mereka tema pasti dia ilalan renyawata, angkananya ampo pamepar anakku, lompoi naik, nakuleton jari anak yang berguna, khususnya bagi keluarga, bangsa dan negara. Amin ya robbal. Amin. Pertanyaannya ibu, kira-kira bagaimana cara tak untuk mencegah stuntingnya agar anak tak tumbuh menjadi anak yang sehat, kuat, ceria, dan pertumbuhannya pun sesuai dengan anak seusianya? Ada yang tahu? Tidak. Baik. Caranya itu Bu, yang paling pertama kita harus tahu terlebih dahulu bahwa cara yang paling efektif, waktu yang paling terbaik untuk mencegah stunting ibu-ibu itu dimulai saat anak tak ialah hingga bertanta. Sampai dia berusia 2 tahun atau disebut 1000 hari pertama kehidupan. Mengerti Maki? Apatah lagi punya misalkan anak-anak tak niero ajari polisi, tentara, pemain sepak bola, pilot, dan lain-lain sebagainya. Maka anak tak akan mudah meraih cita-citanya karena dia mempunyai kualitas tubuh yang sehat. Amin ya robbal. Amin. Baik. Jadi cara untuk mencegah stunting kita ilustrasikan sebagai satu orang ibu hamil. Oke, silakan berdiri. Nah, di sini ada seorang ibu yang hamil. Otomatis ibu yang hamil ini harus mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi dan seimbang. Ibu, apa itu? Atika. Ati, telur, dan ikan. Iya. Kalau kita sudah konsumsi makanan yang bergizi, ibu juga jangan lupa untuk meminum obat penambah darah serta menerapkan perilaku hidup sehat. Contohnya apa ibu? Contohnya cuci tangan pakai sabun. Iya, dengan menggunakan air yang mengalir. Nah, yang juga lupain untuk memeriksakan kehamilan ini minimal selama 4 kali. Iya. Kalau misalkan si ibu hamil ini sudah waktunya untuk bersalin, maka dia disarankan untuk melakukan persalinannya dan dibantu oleh petugas kesehatan. Apatah lagi kita berada di area Galesong Utara itu ya. Jadi kalau nanti sudah waktunya ibu bersalin, kira kaleta di rumah sakit. Apalagi di sini ada rumah sakit ibu dan anak. Iya, silakan lagi duduk. Iya, terima kasih. Nah, kemudian kalau misalkan tahap mulai dari dia hamil sampai dia bersalin sudah oke, kira-kira hal apa yang paling utama
dilakukan seorang ibu kepada anaknya, guna misalkan nih, perselibatan nama, memberikan air susu Ibu. Iya, makanya ibu-ibu ada istilah IMD, inisiasi menyusui dini. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menjalin ikatan batin yang kuat antara si emak dan si anak. Berapa lama ASI eksklusif yang harus diberikan? Selama 6 bulan. Artinya itu bulan dari anak masih berusia 0 bulan sampai dia berusia 6 bulan. Karena ada bedanya itu Bu, antara anak yang diberikan susu formula dengan anak yang diberikan ASI asli dari ibunya. Itu berpengaruh dari segi kecerdasan otak anak tak. Tahu itu di mana asalnya itu susu formula ibu-ibu? Iya, jadi pendapat bapak yang tak saya disalahkan nih. Karena dari dia lahir, ibu sudah mengajarkan dan memberikan susu formula, sedangkan ibu punya ASI. Mengerti kan ibu? Iya. Nah, setelah misalkan awal yang 6 bulan ibu, berumi nia rikana makanan pendamping ASI sampai dia berusia 2 tahun. Apa itu? Atika. Arti Telur dan ikan. ditambah dengan sayur-sayuran dan buah-buahan. Kira-kira ante gamma poin syaratan cegai supaya anak tidak mudah terserang oleh penyakit dengan melakukan sistem imunisasi. Jadi ia niat ibu guna misalkan niat jadwal imunisasi kira anak tak di posyan 2. Nasabah ngapain? Nasabah anjuran ninjo di posyan 2 dipantau perkembangan siaga dan pertumbuhan anak tak. Guna dipantau joreng, otomatis anjo anak tak dia akan ditimbang. Oh, si kapan debat talang anak tak. Oh, si kapan tingginya ukurana. Jadi dari situ ibu-ibu bisa tahu apakah anak ibu termasuk anak yang terkena gejala stunting. Ya, anak tak termasuk seorang anak yang mempunyai kualitas tubuh yang sehat. Ibu? Iya, jadi sekali lagi saya ingatkan punanya jadwal imunisasi kiranya anak tak meri posyandu terdekat tak. Nah, mungkin itu mulai dari proses kehamilan, melahirkan, menyusui, sampai tahap imunisasi. Itulah cara-cara untuk mencegahnya. Tapi itu ada anak remaja? Ada. Oke, apatah lagi kalau anak remaja perempuan. Karena kalau anak remaja perempuan, otomatis kita harus jaga dari sekarang. Karena kenapa? Karena kalau anak akan menjadi seorang bakal calon ibu. Jadi harus dicegah dari sekarang dengan cara memberikan obat penambah darah. Ibu? Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memberikan anak tak menjadi anak yang tumbuh dengan sehat, kuat, ceria, normal, serta otaknya pun cerdas, cepat tangkap, aktif dalam kegiatan. Jadi itu fungsinya ya Bu. Jadi mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan Ibu. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Dengan ucapan nun wal qalam wa ma yasurun, nun dari pena dan segala apa yang dituliskannya. Assalamualaikum